5 jenis perusahaan public relation ya. Pertama, konsultan politik ya, bekerja terutama saat pemilu. Nah, konsultan politik itu juga memerankan sebagai public relation ya. Apa namanya, si konsultan itu bertanggung jawab untuk memperbaiki, meningkatkan brand ya si calon kandidat dalam rekrutmen politik itu. Misalnya calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, atau mungkin calon presiden, calon anggota DPR, DPRD gitu ya. Nah, perusahaan PR bisa berperan sebagai konsultan politik ya, yang memberikan advice terkait dengan kampanye, terkait dengan pembangunan brand, image si calon tersebut gitu ya, agar kemudian rakyat menjadi lebih mengenal dan kemudian bersimpati dan kemudian memilih si calon tersebut gitu ya. Nah, jadi juru kampanye itu PR dalam politik gitu ya. Juru kampanye itu humas dalam politik. Dialah yang menyampaikan ya, menyampaikan visi misi si politisi kepada konstituen atau calon konstituen atau kepada rakyat setempat di dapil tersebut gitu ya. Kalau dia jurkam presiden, maka dia menyampaikan visi misi calon presiden gitu ya. Kalau dia jurkam bupati, wali kota, gubernur, maka dia menyampaikan visi misi dari tokoh politik yang sedang dibantunya itu gitu ya. Itu konsultan politik gitu ya. Ada juga konsultan peraturan yang spesialis pada isu-isu yang berkenaan dengan pemanfaatan peraturan ya. Jadi misalnya ada pembuatan undang-undang tentang Ciptaker ya, Ciptaker yang kemarin diputuskan oleh MK untuk direvisi ya. Nah, public relation juga bisa, kalau memang memiliki kemampuan, bisa memberikan advice dalam proses pembuatan undang-undang itu. Misalnya dalam membuat katakanlah naskah akademiknya seperti apa, kemudian sampai ke klausul-klausul dalam undang-undang tersebut gitu ya. Kalau memang perusahaan PR tersebut memiliki kemampuan, dia bisa mengkomunikasikan ya draft-draft undang-undang tersebut, rancangan undang-undang tersebut kepada masyarakat, sehingga kemudian draft yang dibuat oleh wakil rakyat itu bisa semakin tersosialisasi ke masyarakat gitu ya. Agen-agen parlemen ya bisa juga memerankan agen-agen parlemen yang mengajukan RUU tersebut gitu ya. Kemudian firma PR, beberapa di antara mereka telah mendedikasikan diri sebagai bagian dari lobby. Bisa juga seperti itu, bagian dari lobby ya. Misalnya sebuah perusahaan minyak, dia memerlukan lobby-lobby kepada pejabat-pejabat setempat. Sebuah perusahaan pertambangan, dia memerlukan lobby-lobby dengan pejabat-pejabat setempat. Maka public relation atau perusahaan public relation bisa juga berfungsi sebagai lobbyist ya, yang melobi, kira-kira mempertemukan kepentingan antara penguasa dengan perusahaan tersebut gitu ya. Itu, dan kemudian juga firma hukum yang berfungsi sebagai firma keuangan ya, perusahaan PR keuangan gitu ya. Kalau memang perusahaan public relation tersebut memiliki kemampuan di bidang keuangan, maka dia bisa menjadi public relation di bidang keuangan ya. Oke, itu tadi ya sedikit tambahan dari saya, mungkin sedikit mengulang ya, agar kemudian bisa menjadi jelas.